Jadi antara yang diarahin dari secara teknis bisa langsung dilihat penjelasannya seperti apa untuk penyusunan modulnya. Nah, kita awali dengan penyusunan rasional. Rasional itu terkait dengan 5W plus 1H, kemudian terkait dengan urgensi kenapa modul ini Bapak Ibu buat untuk apa? Oleh saya buat, nah tetap ada kaitan dengan profil pelajar Pancasilanya dan di dalam implementasi kurikulum merdekanya itu diisi di rasional. Nanti kalau improvisasi redaksi kata dan kata itu nanti bermain dengan nalarnya Bapak dan Ibu ya. Yang menjadi keluhan itu untuk bisa menyusun satu modul utuh terkadang bukan masalah template, bukan masalah teknis, tapi tentang kosakata, diksi yang digunakan dan di mana Bapak dan Ibu mengaitkan antara satu diksi dengan diksi yang lainnya. Jadi dia itu relate seperti itu, nyata kaitannya dan sesuai dengan kondisi. Karena kalau urusan tentang copy paste itu gampang, tapi kalau urusan untuk merasionalisasikannya, Bapak dan Ibu akan bermain dengan kata-kata gitu, akan bermain dengan diksinya. Tapi yakin bisa kok. Kemudian setelah rasional kita kalau masuk ke tujuan. Tadi ada tentang template tujuan kan, isinya letaknya. Tujuan itu akan menyangkut tentang menjawab kebutuhan untuk apa modul dengan tematik ini diangkat. Untuk apa tujuan modul ini dengan tematik ini dijawab? Pasti jawaban Bapak dan Ibu harus berorientasi kepada 5 tahun ke depan tujuannya. Karena tadi SDGs 2045 dan Indonesia Emas, lebih lagi ini sekarang Nusantara Baru, Indonesia Maju itu kan, nah tempatnya di situ. Jadi bikin tujuan itu harus roadmapnya 5 tahun ke depan. Visi dan misi, kalau visi semangat, kalau misi cara Bapak dan Ibu untuk menjawab visinya bagaimana. Yang terlibat di dalam penyusunan visi dan misi pasti antara spirit dari kemengapaan dan siapa saja yang terlibat termasuk stakeholder untuk bisa melaksanakan visi tersebut. Jadi dirumuskan ke dalam misi. Tentang prinsip pelaksanaan itu akan terkait dengan aspek psikologi siswa, kemudian ada kognitif, afeksi, komotorik, dan konasi yang sering ditinggalkan. Konasi itu adalah terkait dengan kemauan yang harus kita kembangkan atau kita angkat semangatnya yang ada di diri siswa. Karena tadi kita ada dengar tentang peminatan, kita ada dengar tentang bahwa siswa harus mengenal tentang bagaimana dia mengenal diri, self-love, bagaimana dia menjaga diri dan bisa bersikap tegas dengan diri. Karena ini kaitannya tadi dengan aspek bersikap tegas dan mengatasi kekerasan seksual serta gender. Kemudian dasar hukum. Dasar hukum ini terkait dengan temanya nanti. Bapak Ibu temanya apa? Kalau tema perundungan, tema kekerasan seksual, temanya tentang intoleransi, itu kan yang 3 dasar pendidikan. Terus masukkan lagi ke tema kaitkan bahwa tema dari salah satu 3 dasar pendidikan yang Bapak Ibu angkat, dia punya relasi dengan profil Pancasila yang mana, dimensi yang mana. Oke, ya paham ya? Kalau saya nih, ini kan tentang kesetaraan gender, kekerasan seksual, dan latihan bersikap asertif. Itu relate dengan profil pelajar Pancasila dimensi yang mana di antara 6. Nanti dibidik ke dalam indikatornya. Kalau dasar hukum yang saya contohkan, ini dasar hukum karena saya aspeknya tentang latihan asertif, kekerasan seksual, dan kesetaraan gender. Sampai sekarang ini begitu karena kan bikin pengguna, pasti kalau kita ada di tingkat SMP, ya saya karena penelitiannya di SMP, jadi kemarin siswa SMP. Kemudian guru bimbingan dan konseling, karena sebenarnya modul yang dihasilkan ini akan menjadi rekomendasi guru BK ke SMP, tingkat SMP untuk dilaksanakan di sekolah. Kenapa juga bisa terinspirasi untuk bikin modul ini? Karena ketika saya asesmen, mewawancarai di guru BK SMP di Jawa Timur perwakilan, di Gorontalo perwakilan, dan di Pontianak. Jadi jawabannya adalah guru BK memang tidak ada bikin program khusus untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, apalagi sampai masuk kepada latihan asertif. Jadi karena pemikiran di sana bahwa sampai hari ini perundungan dan kekerasan seksual masih jadi satu pintu. Akhirnya satu pintu satu penanganan. Jadi kalau ada pelaporan perundungan, itu juga
proyek, jadi belum terpisah itu ya. Nah makanya di situ dipandang penting adanya program atau modul ini, sehingga yang dilibatkan di dalam peran pemuda akan disesuaikan dengan siapa saja yang menjadi kolaborator bapak dan ibu untuk kesuksesan pelaksanaan modul ini. Kemudian tempat dan waktu seperti tadi di template ada menjelaskan tempatnya di mana, waktunya di mana. Dan waktunya itu pasti menyesuaikan berapa durasinya. Demikian tempatnya. Bapak Ibu sekolahnya bisa menyediakan ruang yang mana, ruang kelas atau aula atau ada ruang serbaguna, ruang pertemuan lainnya. Kalau untuk ruang lingkup itu tadi tergantung pembahasan atau penyediaan materi Bapak dan Ibu. Aspeknya mau mengangkat apa? Apakah tadi tentang perundungan, apakah kekerasan seksual juga, tapi aspeknya adalah aspek verbal dan lain sebagainya. Ini akan dilihat dari cakupan penyampaian materi Bapak dan Ibu. Kemudian ini kita masuk kepada wujud dari modul yang tadi disampaikan. Saya beri contoh dari informasi hukum ini terkait dengan identitas sekolah, kompetensi awal. Kalau identitas sekolah, SMP-nya menyesuaikan SMP mana yang melaksanakan program ini, modul ini. Begitu juga dengan yang akan Bapak Ibu buat. Kalau Bapak Ibu bikin modul untuk di sekolah Bapak dan Ibu saja, berarti identitas sekolahnya adalah SMP Bapak dan Ibu tempat saja menyesuaikan. Kalau kompetensi awal, ini akan dikaitkan dengan tadi aspek-aspek yang ingin Bapak Ibu garap di dalam modulnya. Kalau tadi tentang kekerasan seksual, maka saya akan mencoba kepada pemahaman tentang seksualitas. Kompetensi awal itu Ibu kok yang bawa peti. perbedaan Nanti lah pas balik ya. Ada Petinya. profil pelajar Pancasilanya. Dalam kaitannya dengan materi ini, profil pelajar Pancasila Tanam sendiri ya. yang pertama di beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi pesannya dengan hanya ditulis, dia penanya di buku yang mana, tapi harus disusun indikatornya, wujud dari sikapnya. Kalau saya di sini saya kasih contoh bahwa siswa dengan adanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalal mulia. Pelajar Pancasila bersikap tegas terhadap penyimpangan norma agama karena sebagai manusia paling takut akan dosa. Itu salah satu wujudnya. Jadi kan tadi pesannya jangan hanya menulis ini kaitannya dengan yang mana, tapi tidak ada indikatornya. Cuma ada yang persnya. Kita juga harus bikin indikator sikap yang relate dengan aspek yang kita bahas. Kalau di sini adalah bagaimana mendapatkan pemerintah. Contoh sikapnya, menjauhi perbuatan pornografi dan pornografi, tidak menyebarkan konten yang bersifat pornografi atau yang sekarang ini ngeset video-video yang nggak benar ya. Nah itu jadinya karena takut, harapan kita karena tadi ngerti, jadi takut akan dosa, akan Tuhan, makanya tidak akan melakukan sesuatu itu. Kalau untuk definisi mandiri pelajar Pancasila, maka wujud sikapnya adalah mandiri mengambil keputusan, memiliki prinsip dan keyakinan dengan sikap tegas. Jadi dia tuh nggak ikut teman lagi. Kemandirian itu kan salah satu contohnya dia mampu mengambil keputusan sendiri, nggak ikut-ikutan teman. Nanti kalau temannya ngajak dia melakukan kekerasan, dia takut menolak, berarti nggak mandiri kan. Nah, sehingga wujud sikapnya adalah siswa mampu mengambil keputusan sendiri. Oh dia takut dia salah, itu yang mandiri namanya adalah sikap mandiri. Kalau benar kritis, salah satu sikapnya apa? Dia tidak mudah dimaksud oleh temannya, tidak mudah dimaksud-maksud temannya, karena tadi mampu merasionalisasi, mampu berpikir kritis mana boleh dan tidak bolehnya. Demikian seterusnya Bapak dan Ibu, artinya dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila harus diruntut indikator tercapaiannya dalam sikap dan perilakunya. Kalau ini tentang sarana dan prasarana disesuaikan kebutuhan yang ada yang tersedia apa. Kalau ada yang studi silakan. Kemudian repositori sumber bacaan ini harus dicantumkan. Bapak Ibu meresource atau mengambil sumber bacaan dari mana saja. Bisa dari website Litgen misalkan, atau bisa dari website Google Scholar, atau bisa dari guru berbagi. Kan ada di Belajar ID. Nah, ini itu Bapak Ibu cantumkan di sini. Itu namanya Bapak dan Ibu sedang melakukan resource atau pencarian
ataupun komitmen. Targetnya pasti peserta didik kan, tapi kriteria peserta didiknya kayak gimana? Dirumuskan ini. Ada siswa yang reguler, kemudian siswa dengan hambatan belajar, atau siswa yang sekarang tuh ada namanya pendidikan berdiferensiasi kan, atau dia siswa tidak istimewa, berbakat istimewa, kalau masih ada istilah itu. Nah, kalau yang sekarang, kalau Bapak Ibu mengadakannya di kelas klasikal, berarti seluruh siswa dari kelas yang Bapak Ibu ampu itu mengikuti, tapi tidak ada pengecualian berarti kan. Kecuali kalau Bapak dan Ibu bikin karakteristik target peserta didik yang ikut dalam layanan Bapak Ibu. Model layanan yang saya berikan pada variabel ini adalah layanan klasikal. Artinya dilaksanakan dalam kelas biasa saja. Tadi kita ada melihat template yaitu komponen inti. Komponen inti kan di sini dituangkan ke dalam tujuan layanan pemahaman bersama. Tinggal Bapak Ibu rumuskan nih. Saya ada satu contoh. Mengerti dampak tindakan dan keputusan mereka. Mereka itu adalah subjek tadi siswa. Mereka harus memahami bahwa tindakan dan keputusan mereka terkait dengan pendidikan seksual dan kesetaraan gender memiliki dampak nyata. Dia paham, tahu akan menghindari, dan tahu akan membantu temannya yang dilihat ada indikasi mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Ketiganya, siswa yang tahu tentang pemahaman tentang kekerasan seksual, dia mampu berteriak, itu sikap asertifnya yang dilatih. Nah, rumusan sikap-sikap itu Bapak Ibu tuangkan ke dalam tujuan layanan pemahaman tentang seksual. Ini memiliki kerangka komunikasi yang sehat, gitu ya. Kemudian masuk ke pertanyaan tematik. Pertanyaan tematik Bapak dan Ibu sudah bisa menyusunnya. Artinya, kalau saya menulis ini, bagaimana perasaan Anda ketika mendengar bersikap tegas. Sehingga sebelum kita mulai dalam materi latihan asertif, siswa sudah merasa apakah saya ini pernah bersikap tegas atau enggak, atau dia nggak tahu bersikap tegas atau tidak, atau dia udah tahu dia bersikap tegas atau tidak, atau dia udah merasa oh sebenarnya saya sudah berbuat ini tapi saya nggak tahu kalau itu bersikap tegas. Kemudian persiapan layanan seperti yang sudah disampaikan, tetap melakukan asesmen, penyusunan materi, dalam waktu ini mau mengikuti apa saja, tergantung dengan aspek-aspek yang Bapak Ibu buat. Asesmen, Bapak Ibu sudah melakukan baik yang sebelum, kemudian pada saat, dan kemudian setelah. Ini poin refleksi, seperti yang dalam template yang sudah Bapak Ibu tadi lihat. Tuangkan dalam bentuk refleksi tentang apa yang sudah didapat oleh siswa itu sebagai acuan untuk kita melakukan follow up. Ini untuk kalau kita proses yang pertanyaan Bapak Ibu juga biasa melakukan ya. Jadi kalau hasil dari evaluasi yang Bapak Ibu lakukan pasti ada follow up-nya. Follow up-nya bisa dalam bentuk pengayaan, dalam bimbingan kelompok atau konseling kelompok atau bahkan konseling individual, ya kan? Ini tadi lampiran. Dalam poin lampiran itu, Bapak Ibu selain melampirkan materinya yang sudah direspon dari berbagai referensi, Bapak Ibu juga mencantumkan data pustaka yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat materi di dalam modul. Utamakan dulu dari hasil-hasil penelitian, Bapak Ibu bisa di-download artikel-artikel untuk menguatkan bahwasannya materi yang Bapak Ibu sampaikan itu memang secara empiris dibutuhkan dari hasil penelitian. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melengkapi dengan referensi yang relevan. Catatannya adalah Bapak dan Ibu bisa melakukan research dan merdeka dalam mencari referensi. Kalau ini contoh dari format penilaian. Layanan ini penilaian hasil untuk layanan saudara. Jadi bisa dalam bentuk esai seperti ini. Kemudian bisa juga Bapak Ibu dalam bentuk pedoman observasi. Bapak Ibu yang menggunakan ya kan. Ini ada aspek-aspek yang kita observasi tentang keterlibatan peserta didik, keaktifannya dan kreativitasnya, bagaimana sikap menghargainya dan bagaimana sikap tentang pemahamannya. Kemudian ini ada nomor evaluasi dari proses layanan kalau Bapak Ibu melakukan
Bapak Ibu gurunya, guru DKI. Ini formatnya. Boleh. Dan yang terakhir Penilaian itu, boleh. pertanyaan hasil layanan praktik yang Bapak Ibu lakukan ya. Jadi ini yang bisa dinilai oleh peer teman sejawat Bapak dan Ibu, atau juga bisa dilakukan oleh rekan guru. Ini lembar refleksi, salah satu wujud dari lembar refleksi. Begitu Bapak dan Ibu ya, dari saya. Selebihnya Bapak dan Ibu diberikan kebebasan untuk berekspresi tentang sumber belajar yang Bapak Ibu gunakan, kemudian sarana dan prasarana, serta Bapak Ibu harus peka untuk melihat kebutuhan aspek perkembangan berlanjut ya. Karena walaupun programnya dibikin, tapi itu tidak sesuai dengan asesmen dan tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan berlanjut, juga nanti hasilnya tidak akan optimal. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kedua pemateri pada hari ini, Bapak dan Ibu. Nah, demikianlah tadi oleh-oleh ya dari tim PKM Program Studi Bimbingan dan Konseling Abdri Pontianak. Tadi pemateri pertama juga sudah banyak menyampaikan, kemudian pemateri kedua juga banyak menyampaikan. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin kami belum dapat memaksimalkan apa yang sudah dimiliki oleh tim kami untuk di-share kepada Bapak Ibu, tapi minimal secara pokok, secara inti sudah kami sampaikan. Nah, Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu tadi melihat dua pakar ini sama-sama menyampaikan tentang modul, mungkin saya pertegas ya, kalau modul yang pertama disampaikan tadi adalah modul layanan bimbingan dan konseling yang bisa menjadi modal Bapak Ibu untuk masuk ke kelas ketika memberikan layanan ya. Kemudian kalau yang disampaikan Ibu Hafsiani itu juga bisa dijadikan modal untuk masuk ke kelas, tapi Ibu Hafsiani itu adalah kumpulan dari materi-materi yang dijadikan produk berupa modul berdasarkan hasil penelitian, hasil nyata ya, yang sudah dilakukan Bu Hafsiani berdasarkan kolaborasi dengan teman-teman dosen di berbagai provinsi. Tapi hasilnya juga modul sama modul ya. Nah, tapi tadi lebih kepada satu isu yang diangkat terkait pada dosa di tiga dosa pendidikan. Salah satunya adalah tentang kekerasan seksual ya Bapak dan Ibu ya, tapi sama-sama modul. Nah Bapak Ibu, apakah sudah punya model inspiratif layanan? Belum? Nah, nanti kalau belum ada, nanti akan di-share oleh Pak Martin ya, 5 menit aja. Ini kan, enggak. Hanya melihatkan aja. Ada satu ini model inspiratif layanan bisa menjadi modal ya. Kita bicara modul, nanti modul ini yang mau dilihatkan adalah model inspiratif layanan. Mudah-mudahan bisa menjadi modal Bapak dan Ibu gitu ya. Karena Bapak ketawa tadi ya, maksudnya bukan melihatkan saja, tapi tidak dikasihkan filenya ya Bu ya. Jadi, ini orang yang sudah punya nggak ini? Ada yang sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, tapi saya share ke Pak Hendrik nanti ya, yang belum ya. Nah ini kan model inspirasi layanan BK yang kurikulum merdeka Ibu ya. Nah ini nanti saya share ke Pak Hendrik nanti kita tolong ke Pak Levi, nanti Pak Levi ya. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat ya Ibu ya. Ini yang kurikulum merdeka. Namun isinya sedikit berbeda, tapi tidak merubah makna dari yang modul yang saya contohkan. Karena modul yang saya contohkan itu ada dari 9 kumpulan-kumpulan, termasuk panduan layanan BK di
di sekolah gitu ya, ada panduan utama, panduan layanan pendidikan di sekolah untuk kurikulum merdeka. Jadi saya kolaborasi dari buku-buku sehingga saya formatnya saya buat seperti itu gitu. Nah, karena kan konsepnya gini ya Bapak Ibu ya, konsepnya kita diberikan keleluasaan. Nanti ada satu lagi, saya sudah izin dengan Bu Lia, guru penggerak. Saya share modulnya Bu Lia, tapi juga sedikit berbeda, tapi tidak merubah makna. Tapi ya pertanyaan tematik, profil kualitasnya ada di situ semuanya. Jadi ya Bu ya, jadi monggo silakan, nanti mudah-mudahan bermanfaat sebagai bahan referensi lah ya Bu ya. Nah termasuk punya buah hati kemudian juga menjadi ya. Termasuk modul kumpulan dari beberapa modul yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan layanan. Nah tinggal dikemas menjadi modul kayak layanan seperti itu ya Bu ya. Nah kan itu yang menarik. Jadi bukan meminjam, bukan melihatkan, tapi tidak memberikan kayak ini. Baik, kami mohon maaf ya Bapak Ibu ya, jika ada hal yang tidak berkenan, maklumlah kami ini juga sedang belajar ya Bu ya. Sebenarnya kurang lama rasanya ya membersamai Bapak Ibu ya. Kalau kami misalkan dikasih waktu sampai sore, sampai malam pun kami mampu gitu lah. Jadi Bapak Ibu ya, jadi mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, ada gurauan yang hilaf dari kami. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Saya rasa ya menyempatkan waktu ke kami, menyediakan tempat ke kami seperti itu ya. Bapak Ibu ya, saya sebagai sharing lah, bukan pemateri ya, yang memberi sharing secara pribadi juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum